Apa itu gereja? Bila ada yang bertanya dan ditunjukkan kepada kita, umat Katolik, biasanya jawaban spontan kita adalah tempat ibadat dan tempat umat Katolik mengikuti perayaan Ekaristi dan Misa. Kadang ada juga yang menjawab gereja, di mana huruf kecil yaitu G itu dikatakan bahwa gedung yang dibangun untuk tempat beribadah. Sedangkan gereja dalam huruf G besar di depannya itu dikatakan bahwa orang yang percaya dan mengakui dirinya sebagai gereja itu sendiri. Ada pula yang menjawab bahwa gereja merupakan sebuah organisasi dan tempat berkumpul orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata gereja berasal dari kata igreja, diambil dalam bahasa Portugis yang dibawa oleh para misionaris Portugis ke Indonesia. Kata igreja ini berasal dari ejaan Portugis, sedangkan dalam bahasa Latinnya yaitu ecclesia. Kemudian dalam bahasa Yunani ekklesia, yang berarti bahwa kumpulan atau pertemuan atau rapat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa gereja atau eklesia ini bukan sembarangan kumpulan atau pertemuan atau rapat, melainkan kelompok orang yang sangat khusus dan istimewa. Adapun kata dan bahasa Yunani itu eklesia berasal dari kata ek yang berarti keluar dan klesia yang berarti memanggil. Jadi dapat diartikan bahwa harapannya adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar atau dari dunia ini. Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan bagi umat Kristen. Gereja adalah persekutuan orang yang beriman dalam Kristus. Dengan demikian, pertama-tama dikatakan bahwa gereja tidak menunjuk pada gedung atau tempat yang dibangun, tetapi lebih kepada Kristus sebagai pusat dari gereja itu sendiri. Kemudian ada juga pandangan baru yang muncul bersama Konsili Vatikan II mengarah pada gereja sebagai umat Allah dan sakramen keselamatan. Eklesiologi Prakonsili Vatikan II yang lebih berciri hierarkis, piramida, bergeser ke arah gereja umat Allah. Artinya bahwa semua anggota gereja terlibat aktif melanjutkan misi dan karya Yesus. Maka dari itu kita akan membahas pokok pembahasan tentang apa itu gereja. Gereja juga disebut sebagai ibadat. Artinya bahwa sebuah lembaga rohani yang memiliki fokus utama untuk mendapatkan kebutuhan rohani dalam relasi dengan Allah dan dilaksanakan melalui ibadat-ibadat. Dalam konteks ini, gereja adalah sebuah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat dan persekutuan umat yang beribadat. Jadi, gereja adalah lembaga resmi umat beriman Kristiani. Gereja juga disebut sebagai ajaran, di mana ini dipahami sebagai satu lembaga yang mempertahankan ajaran-ajaran resmi gereja yang dirangkum dan ditulis dalam sebuah buku yang dalam gereja Katolik disebut katekismus. Katekismus Gereja Katolik atau KGK ini adalah buku yang berisi ajaran-ajaran resmi gereja Katolik. Untuk masuk menjadi anggota resmi gereja Katolik, seseorang sebaiknya belajar ajaran resmi gereja Katolik yang tertulis dalam katekismus tersebut. Gereja juga dikatakan sebagai organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Ini semua dipahami sebagai satu struktur gereja yang terkoordinasi dan tertata rapi dengan pemimpin tertinggi di Roma dan cabang-cabangnya tersebut ke seluruh penjuru dunia. Dalam gereja Katolik hanya ada satu kepemimpinan, yaitu Paus. Kemudian di bawah Paus yaitu uskup-uskup, para imam, biarawan-biarawati, dan umat. Gereja adalah umat pilihan Allah sendiri. Gereja dipahami sebagai himpunan kaum beriman yang dipilih Allah sendiri untuk diselamatkan. Gereja juga disebut sebagai
badan sosial yang menyelenggarakan sekolah atau pendidikan, atau rumah sakit dan berbagai usaha yang sifatnya berpihak pada orang miskin. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 dikatakan bahwa gereja mencerminkan kesatuan hidup jemaat yang sesuai dengan hakikat gereja itu sendiri, yang adalah persaudaraan cinta kasih. Allah memberkati umatnya dengan berbagai karunia dan karisma. Karunia ini merupakan kekayaan untuk membangun gereja. Untuk memajukan gereja, anggota gereja itu boleh mengandalkan sifat-sifat organisasi mana saja, tetapi harus melihat karisma-karisma umatnya. Dalam kebersamaan hidup mengumat, diperlukan penghayatan iman yang sama dengan cara menghayati imam jemaat perdana. Misalnya dengan rela dan suka hati berbagi apa saja yang dimiliki untuk digunakan oleh jemaat. Rela berbagi merupakan kesaksian hidup umat beriman. Dapat kita lihat dalam kitab Efesus bab 4 ayat 1-13, 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18, dilanjutkan bab 26 ayat 26 sampai 27. Cara hidup jemaat perdana dipengaruhi oleh karunia Roh Kudus yang menyemangati para rasul untuk bergerak keluar mewartakan Injil. Perikop dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-47 menunjukkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang hadir dan tampak dalam bentuk kesatuan dan persaudaraan sejati. Gereja sebagai umat Allah menurut Konsili Vatikan kedua. Yang pertama itu gereja sebagai umat Allah merupakan panggilan dari Allah sendiri. Pilihan ini berciri keterpanggilan dan kesadaran berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Allah. Umat Allah adalah bangsa terpilih dan bangsa yang terpanggil. Yang kedua, sebutan umat Allah menekankan dua hal penting, yaitu gereja bukan organisasi manusiawi semata, melainkan perwujudan nyata karya Allah, dengan tekanan dan pada pilihan dan kasih Allah. Gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhannya sebagai umat Allah. Ciri khas gereja sebagai persekutuan umat Allah beriman. Yang ketiga, yaitu ciri khas gereja sebagai persekutuan umat beriman, atau umat Allah tercermin dalam panggilan dan inisiatif Allah sendiri. Mereka membangun persekutuan, relasi yang mesra antara sesama manusia dengan Allah, mengembangkan cinta kasih sebagaimana dihayati oleh jemaat perdana. Yang keempat, dasar dan konsekuensi kita sebagai anggota gereja umat Allah. Yang pertama yaitu konsekuensi bagi pemimpin gereja atau hierarki. Hierarki harus menyadari fungsi pemimpin sebagai fungsi pelayanan, bukan penguasa di tengah umat. Yang kedua, konsekuensi bagi setiap umat. Ya, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Setiap umat perlu aktif terlibat dalam persekutuan dengan menyumbangkan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya demi kehadiran misi gereja di tengah dunia. Yang ketiga yaitu konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Hierarki dan awam harus memahami bahwa gereja sebagai umat Allah menunjukkan bahwa awam bukan menjadi pelengkap penderita dalam membangun gereja, melainkan rekan kerja hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya saja berbeda dalam fungsi pelaksanaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa arti dan hakikat gereja sebagai umat Allah, yang pertama itu gereja berasal dari kata igreja atau bahasa Portugis, kata ecclesia dalam bahasa Latin yang berakar dari kata ecclesia dalam bahasa Yunani, di mana yang berarti kumpulan atau pertemuan rapat atau memanggil. Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan. Gereja adalah gedung sebagai rumah Tuhan atau rumah Allah, tempat berdoa, beribadah, melakukan perayaan Ekaristi atau misa bagi umat Kristiani. Secara khusus, umat Katolik atau gereja disebut juga ibadat
Artinya adalah sebuah lembaga rohani dengan fokus utama memenuhi kebutuhan rohani dalam relasinya dengan Allah yang dilaksanakan melalui peribadatan. Yang ketiga, ajaran-ajaran resmi gereja dirangkum dan ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Yang keempat, gereja juga disebut organisasi atau lembaga sejaga internasional dengan pemimpin tertinggi adalah Paus yang berkedudukan di Roma, yang dibantu oleh para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan umat. Gereja dipahami sebagai lembaga hidup beriman yang dipilih Allah sendiri untuk diselamatkan. Gereja disebut juga sebagai badan sosial. Yang kelima, gereja sebagai umat Allah merupakan panggilan dari Allah sendiri. Pilihan itu berciri keterpanggilan dari kesadaran berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Allah. Yang keenam, relasi antara Allah dan umatnya telah dimateraikan dalam satu perjanjian. Umat harus taat pada perintah-perintah Allah karena Allah selalu menepati janjinya. Yang ketujuh yaitu kita adalah umat Allah yang berziarah menuju rumah Bapa di surga. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama itu dasar dan konsekuensi anggota gereja dan umat Allah tampak seperti praktik hidup jemaat perdana, yaitu berbagi, bersaudara, dan cinta kasih. Inilah sesungguhnya hakikat gereja. Yang kedua yaitu gereja mengaku ragam karisma dalam diri umat beriman sebagai kekayaan dalam menumbuh, kembangkan, dan memajukan pelayanan gereja. Ciri khas dan kekayaan gereja yang lain adalah gereja mengakui manusia adalah ciptaan Allah yang paling luhur dengan segala perbedaan dan karunia. Yang ketiga yaitu hakikat gereja adalah persaudaraan. Cinta kasih seperti tercermin dalam cara hidup umat perdana. Gereja umat Allah bukan semata-mata hal fisik, melainkan rohani. Gereja adalah umat Allah, berarti terpilih dari Allah. Yang keempat yaitu gereja bukanlah organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret dengan penekanan pada pilihan dan kasih Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.